warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Firman akan coba memulai membahas tentang hukum Faraday. Ya, kita akan coba review dulu rumus-rumus dan konsep dasarnya. Kemudian kita akan coba latihan soal ya. Oke, bismillah. Oke, kita coba dari soal nomor. Kita coba dengan reviewnya dulu ya. Baik. Oke, nah di hukum Faraday kita akan menggunakan kurang lebih 3 rumus ya. Nah, rumus yang pertama kita mengenalnya dengan hukum Faraday 1 ya. Nah, hukum Faraday 1 itu biasanya kita gunakan untuk menghitung massa dari sebuah proses elektrolisis. Nah, massa kita lambangkan dengan W ya. Nah, W dari sebuah zat itu nanti bisa dihitung menggunakan AR atau MR dari zat tersebut ya, dibagi dengan perubahan biloxnya dikali dengan I dikali dengan T dibagi dengan 96.500, konstanta ya, tetap. Nah, I di sini adalah arus ya, dalam ampere. Ini adalah arus, satuannya ampere. Ini waktu ya, satuannya detik atau sekon. Kemudian perubahan biloxnya biasanya nanti bisa diketahui dari soal. Oke, itu hukum Faraday 1. Nah, kemudian ada hukum Faraday 2. Nah, hukum Faraday 2 itu kita gunakan jika kita punya dua data yang dibandingkan ya. Jadi dua data yang dibandingkan, yang diketahui data yang pertama, yang biasanya data yang lain ya, atau zat yang lain. Nah, rumus yang kita gunakan adalah mol dari zat yang pertama dikali dengan perubahan biloxnya, tulis bilox saja di sini, sama dengan mol dari zat yang kedua yang dibandingkan ya, dikali dengan perubahan biloxnya. Disederhanakan. Nah, Pak, rumus molnya gimana Pak? Nah, molnya nanti bisa kita cari. Yang paling sering kita akan gunakan kalau datanya massa, berarti kita pakai gram ya, per AR atau per MR kalau dia bentuknya molekul. Atau bisa juga kita gunakan rumus kalau dia berupa gas ya, misalkan gas ya, dan gasnya pada kondisi standar misalkan, maka rumus molnya itu nanti bisa kita pakai rumus volume dibagi 22,4 ya. Jadi bisa pakai ini. Volumenya dalam satuan liter ya. Biasanya sih data yang diberikan masih dalam kondisi standar ya, atau disebut dengan istilah STP ya. Jadi ada dua rumus ini. Nah, mol yang pertama bisa pakai dua rumus ini, biasanya mol yang kedua ini juga sama, bisa pakai ini. Nah, kemudian rumus yang ketiga. Nah, rumus yang ketiga ini biasa kita pakai jika ya pertanyaannya tidak melibatkan massa ya. Kalau tidak melibatkan massa, kemudian pertanyaannya juga sudah keluar dari konsep yang ada di hukum Faraday 1 dan 2, agak sulit kita kerjakan dengan hukum Faraday 1 dan 2, maka kita menggunakan konsep yang ketiga, atau kita bisa sebut hukum Faraday 3 ya. Nah, atau biasa disebut dengan konsep mol elektron. Nah, jadi rumus yang kita gunakan adalah mol elektron sama dengan Faraday, atau F ya, sama dengan I dikali T dibagi 96.500. Nah, I-nya sama ya, seperti yang di atas ini, ampere, T-nya waktu dalam detik. Kemudian nilai I kali T itu bisa diganti dengan Q dibagi dengan 96.500 ya. Dan Q di sini itu adalah muatan ya, muatan listrik. Dan biasanya satuannya adalah kolom ya. Jadi kolomnya dikasih tahu, dan itu Q-nya. Nah, terus apa sih yang dicari dari sini Pak? Yang kita usahakan cari adalah ini, mol elektron. Kenapa? Karena kalau dalam sebuah reaksi elektrolisis kan pasti ada elektronnya kan. Nah, kalau mol elektronnya sudah kita tahu, maka apapun yang ditanya dari soal tersebut pasti bisa kita cari ya. Karena basicnya semua pertanyaan itu bisa dihitung atau bisa ditentukan jika molnya bisa kita ketahui. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya gunakan hukum Faraday ini, rumus ini, ketiga rumus ini untuk mengerjakan soal-soal
yang Pak Firman sudah siapkan di bawah. Oke, kita coba ya, kita mulai dari soal nomor 1. Kita baca dulu soalnya. Pada elektrolisis relehan MgSO4 dengan elektroda PT digunakan arus listrik sebesar 0,2 ampere selama 1930 detik. Massa logam magnesium yang mengendap di katoda adalah, nah ini massa ya, ini mudah sekali. Data yang diberikan ada I-nya, ampernya, ada waktunya sudah dalam detik, jadi tidak perlu dirubah lagi. Berikutnya yang ditanya adalah massa logam magnesium. Jadi fokusnya ke magnesium, pertanyaannya udah jelas banget ya. ARMG-nya sudah ada. Oke. Jadi sebenarnya pertanyaannya udah sangat jelas di sini, yaitu ditanya massa logam magnesium yang mengendap di katoda. Pak, kita harus buat reaksinya nggak sih Pak? Boleh ya, untuk memperkuat analisis kita bahwa memang yang ditanya adalah magnesium. Tapi kalau misalnya kita nggak mau buat, kita langsung saja ke rumusnya atau masuk ke perhitungannya, boleh. Lebih cepat ya. Jadi dari soal yang ditanya adalah massa magnesium, WMG. Nah, kita pakai hukum Faraday 1 ya. Jadi rumusnya ARMG ada tuh di soal. Per bilox Mg, nah biloxnya nanti bisa kita dapetin dari rumus ini nih ya, dikali I dikali T dibagi 96.500. Oke, ARMG nya ada di soal 24. Nah biloxnya bisa kelihatan dari sini nih ya. Nah kita tahu MgSO4 itu kalau kita uraikan jadi Mg2 plus dengan SO4 min ya. Ini 1:1, artinya muatannya pasti sama ya. SO4 pasti min 2, maka Mg pasti plus 2. Pak, saya juga tahu nih Mg ada di golongan 2A. Semua unsur di golongan 2A kan pasti 2A ya Pak? Betul. Nah, itu juga boleh diingat. Jadi nanti tinggal biloxnya udah pasti 2 ya. Di sini dikali arusnya 0,2 ampere, waktunya 30 detik, dibagi dengan 96.500. Nah, ini tinggal dihitung saja. Kita pakai kalkulator atau menggunakan perhitungan aljabar sederhana ya. Oke, kalau misalkan kita boleh bantu ya dengan perhitungan yang mudah. Nah, 0 kita coret dulu nih. Nah, kemudian angka 2 dengan 0,2 kita coret jadi 0,1 sisanya ya. Terus 193 ini sebenarnya bisa kita bagi dengan 1965 ya. Nah, dapatnya 5 di bawah. Nah, jadi sisanya tinggal 24, 0,1 sama ada 5 dan ini 10 ya. Berarti kalau kita sederhanakan sisanya tinggal 2,4 dibagi 50 ya. 2,4 dibagi 50 berapa? Nah, ini bisa kita hitung. Kurang lebih dapatnya sekitar 0,48 ya. 4,8 dibagi 100. Oh, 0,048. Nah, ini satuannya gram, karena jawaban di dalam miligram, kita tinggal ubah saja. Gram ke miligram tinggal dikali 1000 ya. 48 gram. Oke, jadi jawabannya ada di sini ya. Oke, alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Jika arus sebesar 5 ampere selama 1930 detik dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat melalui elektroda PT, massa katoda akan bertambah sebesar, nah di sini nggak disebut nih massa siapa yang ditanya, maka untuk meyakinkan kita bisa gunakan reaksi ya untuk memastikan bahwa siapa sih sebenarnya massa yang ditanya ini ya. Nah, caranya adalah kita perhatikan di sini yang di elektrolisis adalah ini. Larutan tembaga 2 sulfat ya, menggunakan elektroda PT. Ingat, elektroda PT ini adalah elektroda inert ya. Ini elektroda PT, ini adalah elektroda yang bersifat inert ya. Artinya kalau inert dia tidak ikut bereaksi ya, jadi fungsinya hanya sebagai penghantar arus saja. Oke, kemudian kita buat reaksi elektrolisisnya dong, berarti tembaga 2, ini tembaga Cu2 tuh muatannya 2 plus ya. Sulfat itu SO42 min. Berarti pada saat kita buat reaksi di katoda, ingat, yang diperhatikan dia larutan atau lelehan saja. Ini larutan, kalau larutan mungkin air yang bereaksi ya. Jadi kita perhatikan ion positifnya. Dia bukan golongan 1A ya, bukan logam 1A, bukan logam 2A, bukan Al, bukan Mn. Maka yang bereaksi ion positif tersebut, berarti Cu-nya ya, nggak ditambah 2 elektron. Jadi Cu. Oh, berarti yang ditanya dari soal ini massa katodanya adalah massa Cu ya. Yang ditanya adalah massa Cu-nya ini berapa ya. Nah, massanya berapa. Berarti kita tinggal masuk hukum Faraday 1 lagi ya, kayak tadi ya. Tinggal masuk ke rumus, berarti yang ditanya adalah WCU-nya. Berarti ARCU dibagi perubahan biloxnya, bisa langsung bilox dari sini.
Atau kalau sudah ada reaksi seperti ini, bisa juga lihat dari elektronnya ya. Untuk satu Cu ada berapa elektron? Nah, ada 2 elektron nih, kita boleh langsung per 2. Dikali I, dikali T, dibagi 96.500. Yuk, masuk angkanya 64 per 2, ada ya R-nya. Nah, yang dipakai berarti Cu-nya aja ya, bukan PT. Dikali I-nya 5 ampere, dikali 1930, dibagi 96.500. Nah, ini lebih enak kayak angkanya. Kenapa kalau bilang lebih enak? Coba coret-coret yuk, yang bisa dicoret. 0 ini kita coret nih 1 ya. Terus 193 bisa kita bagi dengan 965, itu dapat 5. Nah, 5 nya bisa kita coret lagi. Terus 64 kita bisa coret dengan 2. Misalnya 32 ya di atas. Jadi 32 masih dibagi 10 ya. Dan 0. Berarti jawabannya nanti 3,2 gram. Ada di B ya. Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. 3. Dua sel elektrolisis masing-masing berisi larutan NiSO4 dan AgNO3 dan disusun secara seri ya. Kemudian pada proses tersebut massa logam nikel yang mengendap sebesar 11,8 gram. Yang ditanya berapa massa logam perak yang mengendap adalah jadi di sini ada 2 proses elektrolisis yang dilakukan dan dia dihubungkan secara seri. Nah, arti secara seri di sini artinya bisa dihubungkan ya, bisa dibandingkan ya. Karena kalau dalam sebuah rangkaian listrik, kalau disusun seri berarti kan arusnya sama ya. Oke, nah lanjut. Dari soal yang diketahui adalah massa logam nikelnya nih, 11,8 gram. Yang ditanya massa perak. Ya, ini membandingkan 2 data ya. Berarti kita pakai hukum Faraday 2 dong. Oke, hukum Faraday 2 rumusnya apa? Oke, rumusnya adalah ini. Mol dari zat yang pertama kita anggap Ni saja ya. Nah, dikali bilox Ni-nya. Sama dengan mol dari zat yang kedua, mol Ag dikali bilox zat yang kedua, bilox Ag. Nah, molnya tadi di rumus yang di atas yang aku menjelaskan, kita bisa pakai gram per AR atau gram per mR, tergantung datanya. Bisa juga pakai, kalau dia gas, pakai volume per 22,4 kalau dia kondisinya standar. Nah, dari soal diketahui ini masanya ya, nikelnya. Berarti molnya nanti kita modifikasi jadi gram per AR ya, ini otomatis gramnya Ni ya, per AR Ni dikali bilox Ni. Nah, bilox Ni bisa kita dapetin dari sini nih. NiSO4 kalau kita uraikan jadi SO4 pasti 2 min ya. Nah, ini pasti 2 is karena 1:1 ya. Nah, kemudian ini dipecah jadi Ag dengan NO3. NO3 pasti min 1 ya. Nah, ini boleh dihafal nih, NO3 pasti min 1. Tadi SO4 pasti min 2 ya. Ag NO3 nih sama nih 1:1, maka Ag pasti plus 1. Nah, dari sini ketahuan nih. Tapi bilox Ni-nya 2. Mol Ag-nya, nah karena ditanya massa juga, berarti bisa dimodifikasi jadi gram Ag ya, per AR Ag. Dikali bilox Ag-nya 1 ya. Oke, tinggal dimasukin aja yuk. Gram Ni-nya ada 11,8 dibagi AR Ni-nya 59 ya. Dikali 2, sama dengan gram Ag-nya yang ditanya ya. Misalin X aja deh, gitu. Per AR Ag-nya ada tuh 108 dikali 1. Oke, kita tinggal hitung saja nih ya. Oke, kita coba coret-coret yang bisa dicoret. Ini bisa nih kayaknya dicoret nih 0,2 ya. Jadi sisanya nanti tinggal X sama dengan X-nya biarin di kanan aja nih karena posisinya udah enak di atas. Tinggal 0,4 dikali 108 ya. X-nya sama dengan 43,2 gram. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami ya. Bismillah, kita lanjut ke soal nomor 4. Pada elektrolisis larutan besi 2 nitrat dengan elektroda PT, di anoda terbentuk 2,24 liter gas oksigen. Kondisinya ini, nah ini kondisi STP ya. Kondisi STP ini, atau kondisi standar ini ya. Kondisi standar ya. Kondisi standar, STP ya. Standar atau STP ya. Oke, terus Oke, di anoda terbentuk segini tadi. Nah, ARFE-nya dikasih tahu, yang ditanya massa logam besi yang mengendap di katoda ya, di katoda bukan katoda ya. Oke, nah ini juga sama membandingkan 2 data ya. 2 data, walaupun yang di elektrolisis hanya 1, tapi ada 2 data yang dibandingkan. Yang pertama, kita punya data volume gas oksigen, yang ditanya massa logam besi. Nah, untuk mengetahui lebih tepatnya nanti apa-apa saja yang akan kita butuhkan, nah maka sebaiknya kita buat reaksi di sini ya, reaksi elektrolisisnya tentu.
Oke, besi 2 nitrat. Oke, kita buat yuk. Besi itu Fe 2 plus ya, karena 2 di sini. Nitrat NO3 min. Oke, kita buat reaksi elektrolisis di katodenya dulu yuk. Kalau di katoda tadi perhatikan dia larutan atau lelehan. Larutan Pak. Oke, larutan lihat ion positifnya. Nggak ada di golongan 1A, nggak ada di golongan 2A, bukan Al, bukan Mn, maka yang bereaksi ion positif tersebut Fe2 plus tambah 2 elektron menjadi Fe ya. Reaksi katodanya, anodanya. Nah, untuk anoda kita harus perhatikan jenis elektrodanya. Elektrodanya inert ya. Oke, karena inert berarti baru kita perhatikan ion negatifnya. Ion negatifnya sisa asam oksi nih. Nah, NO3 min ya, ada oksigen nih. Maka yang bereaksi air ya. Oke, karena dia larutan tadi ya, ada airnya. Berarti 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4H. Nah, kalau kita perhatikan ya, apa sih sebenarnya yang dibandingkan di sini? Yang dibandingkan adalah yang pertama kita punya data oksigen ini, dan yang ditanya adalah data besinya. Nah, berarti kita akan membandingkan dua data ini. Kita ngerjainnya apa sederhana. Yuk, tadi rumusnya apa? Mol dari data yang pertama kita anggap karena datanya oksigen ya. Jadi kita pakai mol O2. Mol O2 kali bilox. Ya, bilox O2-nya tentunya ya. Maksudnya di sini bukan bilox secara bilox ya, artinya perubahan bilox yang lebih tepat. Cuma pakai simpelkan saja tulisnya bilox ya. Sama dengan mol dari zat yang ditanya berarti Fe ya, dikali bilox Fe. Oke. Nah, ingat di sini nggak boleh 0 ya, karena kalau 0 angkanya ya semuanya jadi 0 di perkalian. Nah, ngitung molnya dari mana? Nah, lihat sini ada volume gas kondisinya standar, berarti kita pakai rumus ini volume per 2,4 dikali bilox O2-nya. Nah, bilox O2-nya bukan 0 ya, walaupun secara konsep bilox dia kan molekul tunggal 0 ya. Nah, tadi kalau kita nggak bisa dapetin muatan seperti kayak Fe kan plus 2 gitu ya. Nah, kita bisa lihat jumlah elektron saja yang terlibat untuk satu mol zat tersebut. Nah, untuk satu O2 di reaksi anodanya ada 4 elektron yang terlibat ya. Nah, artinya bilox O2-nya bisa kita tulis 4 di sini ya. Oke, sama dengan mol Fe-nya, nah karena ditanya massa berarti kita pakai gram ya, gram Fe ya, bagi AR Fe ya, kemudian dikali bilox Fe-nya berapa? 2 ya, ini kelihatan langsung dari sini. Oke, kita hitung sekarang volumenya kita masukin yuk, 2,24 dibagi 2,4 dikali 4 sama dengan gram Fe-nya ditanya kita saja X ya, AR Fe-nya ada 56 dikali 2. Oke, yuk coret-coret yang bisa dicoret. Oke, apa nih yang bisa dicoret? Ini dulu deh, ini 0,1 ya. Terus apa lagi nih? 4 sama 2 deh boleh ya. Coret 2 ya. Oke, berarti X-nya nanti sama dengan di sebelah kanan ya, sisanya tinggal 0,1 dikali 2, 0,2 ya, dikali 56. 0,2 dikali 56. Yang hitung jadi sekitar 11,2 gram. Ya, oke, alhamdulillah. Next ke soal nomor 5. Oke, nomor 5, arus listrik sebesar 0,2 Faraday dialirkan ke dalam larutan tembaga 2 sulfat dengan elektroda, nggak dikasih tahu berarti anggap aja inert ya. Nah, terus ditanya volume gas oksigen yang dapat dihasilkan pada proses tersebut jika diukur pada kondisi standar, kondisi STP. Informasinya sederhana banget, cuma ada Faraday-nya dan yang dielektrolisis tembaga 2 sulfat ya. Yang ditanya volume gas oksigen. Oke, berarti kita harus pastikan dulu reaksi elektrolisis yang ada di, oh nggak dikasih tahu ya, bisa anoda bisa katoda, berarti sebaiknya kita buat dua-duanya. Yuk kita buat reaksi elektrolisisnya dulu. Tembaga itu Cu2 plus, sulfat itu SO4 2- ya. Kita tulis reaksi di katodanya dulu yuk. Ion positifnya Cu, berarti bukan 1A2A ya, pasti Cu-nya yang bereaksi. Nah, gitu ya. Anodanya, nah kita perhatikan ada sisa asam oksi ya, dan pastikan elektrodenya tadi inert, tadi kita anggap inert ya. Berarti lihat ini dan ada airnya ya, berarti yang bereaksi air dong, bereaksi ya. 4H plus 2 4. Nah yang ditanya dari soal tuh ini ya, isi oksigen ini berarti yang di anoda saja sebenarnya yang kita butuhkan ya, katoda ini kita tidak butuhkan. Oke, kita mau menghitung volume, berarti harus tahu molnya dong. Nah, gimana nyari molnya?
Nah, karena datanya sederhana saja, ada Faraday saja, maka kita pakai hukum Faraday yang ketiga tadi ya. Nah, masih ingat hukum Faraday yang ketiga? Coba kita scroll ke atas sebentar ya. Hukum Faraday ketiga, nah mol elektron itu bisa dicari dari Faraday-nya. Oh, Faraday-nya ada di soal Pak, berarti dia sama dengan mol elektron dong. Oke, ya berarti karena Faraday-nya sama dengan 0,2 Faraday, otomatis kita bisa artikan oh mol elektronnya itu sama dengan Faraday-nya sama dengan 0,2. Nah, satuannya kita jadi mol. Kalau mol elektron tahu, maka mol oksigen tahu. Caranya tinggal ingat kalau dalam reaksi perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien ya. Berarti mol O2 ya koefisiennya lebih kecil ya dibanding elektron. Jadi 1/4-nya ya, 1/4 dari mol. Berarti 1/4 dikali 0,2. Nah, 0,1/2 mol ini aja deh. Ya, enak nih. Sederhanakan dengan pecahan saja. Oke, lanjut. Yang ditanya volume O2 pada kondisi STP. Nah, kita tinggal pakai rumus mol dikali 22,4. Karena tadi mol sama dengan volume dibagi 22,4 ya pada kondisi standar. Molnya 0,1/2 tinggal dikali 22,4. Bisa disederhanain jadi 11,2 kali 0,1. Ini 1,12 liter. Alhamdulillah. Bisa dipahami ya. Next ke soal nomor 6. Ke dalam 2 liter KI, larutan KI diberikan muatan listrik sebesar 193 kolom. Nah, ini Q-nya ya, kolom ya. Tentukan pH larutan yang terbentuk setelah proses elektrolisis selesai. pH, kalau ditanya pH itu identik dengan H+ atau OH-. Nah, ini yang ditanya yang mana ya? Nah, untuk memastikan kita buat reaksi elektrolisisnya lagi dong Pak. Benar sekali. Yuk, larutan KI ya, elektrodenya nggak dikasih tahu, dianggap inert saja ya. Oke, KI kalau dipecah jadi Ka plus dan I minus ya. Oke, K itu selalu positif 1 karena golongan 1. I golongan 7 ya, jadi pasti minus 1. Oke, reaksi di katodanya, ingat larutan berarti ada air. Ion positifnya golongan 1 nih. Kalau golongan 1 berarti yang bereaksi air ya. Nah, reaksi 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Anodanya, ya, anodanya I, nah I ini termasuk unsur halogen tadi ya, FClBrI itu yang bereaksi pasti si itunya ya, si halogen tersebut, dan reaksinya sudah bisa kita pastikan dengan pola halogen ya, 2 imin menjadi I2 ditambah 2 elektron. Buka lagi catatan proses atau reaksi elektrolisisnya ya, insya Allah paham ya. Oke, yang ditanya pH, oh di sini kita dapetin OH- nih di katoda, berarti sebenarnya ini yang ditanya di soal ya. Gimana ngerjainnya Pak? Oke, karena datanya cuma ada kolom saja dan yang ditanya bukan massa, kita nggak bisa pakai hukum Faraday 1, nggak bisa pakai hukum Faraday 2, bisanya pakai hukum Faraday 3 ya. Oke, berarti kita akan cari mol elektronnya dari mana? Nah, tadi ini kan Q-nya ya atau kolom. Maka kita pakai rumus ini, Q dibagi 96500. Tadi ada di atas ya, kita scroll lagi. Nah, berarti rumusnya harus diingat nih ya. Nah, mol elektron bisa dicari pakai ini. Q per 9500. Oke, kita lanjut yuk. Q-nya kita masukin tadi 9193 dibagi 96500. Nah, ini 1/5 tadi ya. Berarti 1/500 dong. Nah, 1/500 itu 0,002 mol. Mol elektronnya tahu. Nah, kalau mol elektron tahu berarti mol OH- bisa dicari dong dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya sama Pak, elektron 2, OH- 2. Oh, karena sama berarti mol OH-nya sama dengan mol elektron. Berarti sama dengan 0,002 mol. Kalau nyari pH ya, yang kita cari bukan sampai mol OH- saja, kita butuh konsentrasi OH-. Nah, rumus konsentrasi itu mol, berarti mol OH- dibagi dengan volume larutan ya, P larutan. Nah, P larutannya harus dalam satuan liter ya. Nah, di soal ada tuh. Nah, ini dia volume larutannya 2 liter. Jadi tinggal 0,002 dibagi 2. Berapa nih? 0,001 atau dibikin angka baku 10 pangkat minus 3 ya. Nah, OH-nya tahu. Nah, ingat kalau ngitung pH, kalau OH- tahu, kita bisa hitung pOH-nya ya. Oke, rumusnya tinggal min log dari konsentrasi OH- tadi, berarti sama dengan 3 ya. Nah, pH-nya tinggal 14 dikurangin pOH ya. 14 dikurangi 3 sama dengan 11. Dijauhin nanti. Alhamdulillah, semangat.
Next ke soal nomor 7. Oke. Ke dalam 12 kimia yang berisi larutan perak nitrat dan tembaga 2 sulfat dialirkan arus listrik yang sama. Jika massa logam peraknya mengendap sebesar 21,6 gram, maka massa logam nikel yang mengendap berapa? Oke. Oh, ini kayaknya Pak Firman salah ketik ya. Yang diketahui perak, yang ditanya bukan perak dong. Yang ditanya bukan nikel, Pak. Nikel nggak dibahas di sini. Ini tembaga maksudnya ya. Oke, kita coba jawab yuk. Bismillah. Gimana caranya nih? Nah, ini kan tinggal dibandingin aja. Yang diketahui perak ya. Tuh, segini. 21,6. Yang ditanya tembaga ya. Yang ditanya tembaga. Nah, tembaga 2 ya. Nah, gimana ngitungnya? Pakai hukum Faraday 2 saja ini Bapak ya. Hukum Faraday 2 tadi gimana rumusnya? Mol Ag berarti ya, dikali bilox Ag sama dengan mol Cu dikali bilox Cu. Mol Ag-nya, gramnya ada tuh 21,6 per AR-nya 108, bilox Ag-nya. Nah, perak itu boleh diingat ya selalu plus 1 juga boleh ya. Atau didapatnya dari sini Ag plus dan NO3 min ini ya rumus perak itu. Yang kita butuhin Ag-nya. Larutan tembaga 2. Nah, ini enak tembaga 2 berarti plus 2 ya. Nanti bilox Cu-nya berarti 2. Tadi bilox Ag-nya 1, mol Cu-nya yang ditanya masanya kita misalkan gramnya X saja, per AR-nya ada 64, bilox Cu-nya 2. Oke, udah tinggal dihitung saja. Ini 0,2 deh kalau nggak salah. 0,2 kali 1 sama dengan X per 4 kali 2. 2 ini kita sederhanain. Nah, berarti nanti X-nya dapatnya 6,4 gram. Hah, mudah. Alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 8. Yuk. Proses elektrolisis larutan seng 2 nitrat dengan elektroda PT di katoda terbentuk endapan seng sebanyak 6,5 gram ya. Kemudian volume gas STP yang terbentuk di anoda. Nah, ini mirip ke soal yang di atas tadi ya. Ada penutupan berapa. Nah, ini membandingkan juga dua data walaupun yang ditanya bukan massa ya. Kalau yang ditanya volume. Oke, berarti buat reaksi elektrolisisnya dulu dong Pak. Betul. Seng 2 nitrat. Seng Zn2+, nitrat NO3 min 1. Berarti reaksi di katodanya, bereaksi sengnya dong Pak. Oke, Zn2+ ya, tambah 2 elektron menjadi Zn. Anodanya air dong Pak ya, karena NO3. 2H2O menjadi 4H+, tambah O2, tambah 4 Nah, yang dibandingin di soal ini adalah massa sengnya, ya, sengnya dengan oksigen ya. Gimana ngitungnya? Pakai hukum Faraday 2 lagi dong Pak. Oke, pakai hukum Faraday 2 yuk. Mol Zn gitu ya, dikali bilox Zn sama dengan mol O2 dikali bilox O2. Oke. Mol Zn-nya gramnya ada tuh 6,5 per AR-nya 65, bilox Zn-nya 2, langsung kelihatan dari situ ya, atau dari sini boleh. Mol O2-nya karena ditanya volume, berarti kita pakai P per kondisinya nggak dikasih tahu. Oh, ada standar ya. Per 22,4 dikali bilox O2-nya bukan 0 ya. Nah, ini dia. O2, 1 O2 ada 4 elektron. Kali 4. Oke, udah hitung ya. Ini jadi ini coret dulu deh. Ini coret, ini jadi 2, ini 2 ini coret lagi. Ini jadi 11,2. 11,2 ini disederhanakan jadi 0,1 ya, berarti V-nya 0,1 kali 11,2 berarti 1,12 liter. Oke, semangat. Semoga tidak kecepatan ya. Oke, lanjut nomor 9. Nah, ke dalam 2 liter KI dialirkan arus listrik 0,02 Faraday. Nah, tadi KI udah kita bahas ya. KI ya, elektrolisisnya. Nah, ini ditanya juga sama nih pH. Tapi datanya Faraday, Pak. nggak masalah. Tadi Faraday kan sama dengan mol elektron ya. Oke, kita pastikan dulu reaksi elektrolisis di katodanya kan. Kita plus ya. Dengan I minus. Nah, di katodanya 2A2O karena belum 1A ya. Tambah 2 elektron menjadi A2 ditambah 2 OH. Nah, ini yang ditanya ya, OH ini sama pH. Oke, berarti kita tahu mol elektronnya sama dengan Faraday sama dengan 0,02 mol. Maka mol OH minnya bisa kita cari ya. Mol OH minnya, koefisien elektron dan OH minnya sama, berarti sama dengan mol elektron itu sama dengan 0,02 mol. Habis itu kita bisa cari konsentrasi OH minnya. Rumusnya tinggal mol OH min dibagi volume larutan ya. V larutan. Mol OH minnya 0,02
volume larutannya 2 liter ya, dapat 0,01. Oke, atau 10 pangkat minus 2 ya. Nah, berarti pOH-nya dapat dong ya. Tinggal di min log saja. 10 pangkat min 2 dapatnya 2. pH-nya 14 dikurangin 2. 12 ya. Oke, soal terakhir. Pada elektrolisis larutan LSO4 dengan elektroda PT dihasilkan 0,28 gram logam L di katoda. Ternyata larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan dengan 50 ml larutan KOH 0,2 molar. Maka massa atom relatif logam L adalah, wah pertanyaannya banyak nih atau informasinya banyak. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari buat dulu reaksi elektrolisisnya biar lebih kebayang prosesnya seperti apa ya. Oke, elektrolisis larutan LSO4 dengan elektroda PT inert ya. Oke, berarti kita pecahkan ini LSO4 kan jadi L2 plus sama SO4 2 min ya. Oke, nah, kita buat reaksi di katodanya dulu yuk. Nah, di katodanya udah pasti L ya. Kenapa? Karena disebut di soal. Dihasilkan 0,28 gram logam L di katoda. Jadi kita nggak usah pusing. Ini L siapa Pak? Logam 1A bukan? 2A bukan? Ya nggak disebut ya unsurnya secara jelas, berarti kita nggak tahu. Tapi di soal disebutin terbentuk logam L di katoda. Otomatis pasti bereaksi dia ya. Plus 2 tambah 2 elektron jadi L. Oke, anodanya. Oke, inert, elektrodanya sisa asam oksi, berarti air ya. 2H2O menjadi 4H plus tambah O2 tambah 4 elektron. Oke. Kita baru baca lagi, terbentuk 0,28 gram logam L. L-nya diketahui nih gramnya ya. Oke, terus larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan. Larutan hasil elektrolisis tepat dinetralkan dengan 50 ml larutan KOH. Nah, KOH itu kan sifatnya basa. Basa itu menetralkan asam. Oh, berarti larutan hasil elektrolisis ini bersifat asam dong, Pak. Betul, tahu dari mana? Nah, pada elektrolisis dihasilkan H+ nih. H+ kan artinya asam. Oh, hasil elektrolisisnya bersifat asam, maka dia harus dinetralkan dengan basa. Ah, masuk ya. Artinya berhubungan nih, betul ya. Nah, sekarang cara ngerjainnya gimana, Pak? Nah, karena ada kata tadi larutan hasil elektrolisisnya nih, tepat dinetralkan, maka kita bisa cari mol H+-nya nih. Gimana nyari mol H+-nya? Ya, mol H+-nya akan sama dengan mol OH- ya. Karena netral tadi ya. Netral. Nah, artinya kalau netral mol H+ sama dengan mol OH-. Nah, kita bisa jabarkan mol OH- ya karena kita punya data bahasanya. Caranya tinggal mol itu bisa dicari dari molaritas dikali volume ya. Molaritas dari bahasanya tentunya dikali volumenya. Jangan lupa ini dalam liter ya. Dikali dengan jumlah OH-nya. Nah, jumlah OH di sini berpengaruh ya, karena kalau di sini KOH dengan OH1 berarti jumlah OH-nya 1. Tapi kalau misalkan CaOH2, nah OH-nya ada 2 tuh di rumus senyawa ini, maka jumlah OH-nya 2 ya, disesuaikan dengan rumus. Nah, ini berarti tinggal molaritasnya masuk yuk. 0,2, volumenya rubah ke liter yuk. Jadi 0,05 ya dibagi 1000 ya. Jumlah OH-nya 1. Nah, dapat 0,01 mol. Itu mol H+-nya. Nah, mol H+ tahu, berarti mol elektron tahu dong. Oke. Gimana nyari mol elektron? Nah, mol elektron itu kan sama dengan mol H+. Loh, kenapa sama, Pak? Karena koefisien H+ dan elektronnya sama. Berarti sama dengan 0,01 mol. Nah, mol elektron yang di reaksi anoda ini sama dengan mol elektron yang di katoda ya. Berarti kalau mol elektron di katodanya tahu, ya segini juga ya makanya. Berarti mol L-nya tahu dong, Pak. Nah, mol L-nya tahu. Gimana? Nah, koefisiennya beda, Pak. Yang L lebih sedikit ya. Jadi 1/2 ya. Nah, setengah dari koefisien elektron. Setengah kali mol elektron. Berarti 0,01/2 mol. Nah, yang ditanya AR. Nah, AR itu kan rumusnya ya. Mol L sama dengan massa L. Nah, massa L atau gram L dibagi dengan ARL. Oke, udah tinggal masuk ke sini aja dong. Mol L-nya berapa? 0,01/2, massanya 0,28 dibagi ARL. Ya, tinggal kali silang aja. Nanti dapat ARL-nya adalah 56 ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang Pak Firman berikan ini bisa dipahami dengan baik ya, dan bisa membantu kalian memahami materi hukum Faraday. Ya, semangat. Pak Firman cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.